Terima kasih Ani. Selamat malam teman-teman, Pak Son, teman-teman alumni. Semoga suara saya jelas karena kebetulan malam ini saya juga baru tahu di sebelah rumah saya di rumah Pak Lurah tuh sedang ada pengajian tetapi dengan full band gitu ya. Jadi kalau samar-samar nanti teman-teman merasa kok kayak di padang pasir gitu, teman-teman mengerti ya maksudnya. Nah, malam ini eh, sharingnya itu tentang kasih yang mengejar ya. Kasih yang mengejar memang perikopnya dari Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 30 saja, nggak sampai 35. Tetapi nanti saya mungkin agak lebih panjang itu sedikit studi tentang pasal sharing tentang pasal 7, struktur dari Injil Lukas. Dengan begitu nanti kita lebih mudah memahami maksud dari Lukas. Nah, saya meminta dengan hormat mungkin Kak Cia tolong baca dong. Bacakan buat kita Lukas 7 ayat 18 sampai 30, baca dengan pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. Bentar ya Bang, Lukas Oke. 7. Lukas 7 ayat 18 sampai 35. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi
kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Terima kasih Kak Cia. Apakah saya bisa menampilkan, uh, bisa share screen? Tolong dibantu. Hostnya siapa ya? Bisa adminnya bisa tolong? Yes, silakan kalau Oke, di-share. oke, sudah, oke. Terima kasih Bang Jimmy. Ya, ini apa? Tentang kasih yang mengejar ya. Kita mau lihat dari tadi pas 18 sampai 30 saja, tetapi sebelum kita masuk ke sini ke bagian tentang tadi yang Kak Cia sudah bacakan buat kita akan melihat dari pasal 7 keseluruhan. Sebelumnya saya mengundang kita bersatu di dalam doa. Dimuliakanlah Engkau Bapa yang sungguh mengejar kami, kasih-Mu tidak pernah habis buat kami. Bahkan ketika kami jauh, bahkan ketika kami jatuh, kasih-Mu tetap mengejar kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam persekutuan hari ini, malam ini dari tempat-tempat yang jauh kami Engkau kumpulkan untuk menikmati persekutuan di dalam Engkau. Kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Engkau yang membuka dan menyiapkan hati kami, sehingga kami siap menerima firman-Mu. Hamba yang berbicara, biarlah dikuasai oleh Roh-Mu, juga yang benar mendengar juga dilembutkan hati oleh Roh-Mu, sehingga bukan hanya menerima firman, dengan kekuatan daripada Roh Kudus kami bisa mengerjakannya. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, juga segala peralatan yang kami gunakan. Biar ini semua memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kalau kita membaca Injil Lukas itu dan kita mencoba membandingkannya dengan tiga Injil yang lain, maka kita akan menemukan bahwa Injil Lukas itu sebenarnya berbeda ya, berbeda dalam struktur lah begitu. Kalau Matius, Markus, dan Yohanes itu setiap event dan dari satu event ke event yang lain itu dicatatnya tuh secara kronologis, berurutan gitu ya. Kadang-kadang di awal-awal event, di awal-awal perikop itu diberi catatan sehari setelah itu, pagi-pagi benar, kemudian dari satu event itu langsung ke event berikutnya. Dan kalau dilihat waktunya itu berdekatan, cukup dekat gitu ya. Nah, Injil Lukas sedikit berbeda. Jadi event-event yang dicatat oleh Lukas, kejadian-kejadian itu tidak kronologis. Tidak kronologis, jadi secara waktu event-event yang dicatat itu nggak berurutan. Nah, ini yang salah satu yang khas dari Injil Lukas. Jadi bagaimana Lukas mengumpulkan itu ya. Nah, sebagai contoh tadi di dalam misalnya di dalam pasal 7 ini kan ada 4 narasi, ada 4 kejadian. Yang pertama misalnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, itu di pasal 7. Kemudian Yesus dan Yohanes Pembaptis yang tadi Kak Cia sudah baca, itu di pasal 7 juga. Nah, kalau kita membandingkannya dengan Matius, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira itu di pasal 8, dan kisah tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis itu di pasal 11. Nah, kalau di Matius ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi antara pasal 8 dengan pasal 11. Sedangkan di Lukas itu digabungkan dalam satu pasal. Ya, sepertinya kalau kita membaca Lukas begitu saja pasal 7, ini kejadiannya itu secara kronologis berurutan, secara waktu itu berurutan, tetapi tidak demikian gitu ya. Nah, secara khusus misalnya di dalam pasal 7 itu ada 4
Kejadian ya. Yang pasal 1 itu dicatat ada namanya tempat itu Kapernaum. Nah, di perikop kemudian ayat 11 itu dicatat kemudian di Nain. Itu sepertinya kata kemudian itu enggak jelas. Kemudian itu setelah terjadi di Kapernaum 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian, kita nggak tahu. Yang pasti jarak antara Kapernaum dan Nain itu dengan jalan yang sekarang itu sekitar 52 km. Kalau jalan yang dulu mungkin lebih jauh, lebih berputar, dan itu dilakukan dengan jalan kaki. Jadi paling dekat itu adalah 1 hari. Ya, jadi secara waktu masih agak kurang meyakinkan kalau itu kejadian yang beruntun. Nah, kemudian di ayat 18 ketika Yohanes mendengar, nggak ada catatan tentang waktu. Kemudian tentang seorang Farisi yang mengundang Yesus, tidak ada catatan waktu. Setelah itu jadi catatan-catatannya kan pengantar-pengantarnya tentang seorang Farisi nggak ada pengantarnya. Kalau Yohanes Pembaptis itu ada ketika di perempuan di Nain, anak yang dibangkitkan di Nain, kata kemudian. Nah, kalau pasal 7 di awal setelah Yesus selesai berbicara, jadi seperti itu. Jadi ada yang menarik gitu ya. Kenapa Lukas secara khusus mengumpulkan event-event ini dan menjadi suatu catatan yang tidak kronologis. Itu patut dipertanyakan kenapa gitu ya. Kenapa? Nah, Lukas sebenarnya sudah melakukan penelitian dengan seksama. Jadi dia mengatur setiap kejadian, kemudian dia mengatur ini masuk di mana, ini masuk di mana. Jadi setiap event dan pengajaran itu dia atur secara sistematik. Nah, maka ketika kita mau mencoba menafsir bagian dari Injil Lukas, maka strukturnya itu menjadi penting. Nah, jadi kalau kita hanya mengambil kisah Yohanes Pembaptis atau Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum itu tanpa lepas dari struktur bisa memang. Tetapi kalau kita memahami strukturnya, maka ketika kita menafsir itu hasilnya akan sangat berbeda. Setelah kita melihat struktur, setelah melihat big picture-nya. Nah, karena itu sistematika penulisan atau struktur yang disusun oleh Lukas, yang penulisnya itu menjadi sangat penting. Nah, mengapa Lukas melakukan demikian? Jadi tidak kronologis ya. Jadi Lukas dia mengelompokkan tulisan-tulisan yang dia anggap ini senada. Bukan kejadian ya, tetapi maksud-maksudnya, tujuan-tujuannya senada. Juga Lukas itu lebih peduli pada isi ceritanya. Tuhan Yesusnya mau mengatakan apa daripada kronologi, karena ada pesan khusus yang mau disampaikan oleh Lukas. Nah, alasannya kita bisa lihat di pasal 1, mulai dari ayat 3 sampai ayat 4. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Jadi dia sudah meneliti dengan khusus, dia mengambil dari kitab lain, Injil sebelumnya, dia juga melakukan wawancara. Maka kalau kita membaca Injil Lukas secara keseluruhan, ada banyak event yang hanya Lukas sendiri yang menulis. Terutama tentang masa kanak-kanak Yesus misalnya. Ada wawancara mungkin dengan Maria. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya menunjukkan dilatar belakangi oleh siapa Lukas, yang dia seorang tabib, dia seorang yang teliti, yang bahasa Yunaninya juga sangat baik dan sangat tinggi. Itu juga mempengaruhi dia dalam bercerita, dalam menyusun Injil ini. Nah, dari situ makanya Lukas ini menjadi sesuatu yang menarik dan khusus gitu ya, ada yang khas. Nah, big picture-nya begini, ada beberapa bagian dari Injil Lukas ini yang gambarannya seperti big picture-nya seperti hamburger ini. Jadi pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu seperti
seperti sebuah hamburger gitu ya. Jadi pasal 6 itu ada pengajaran, memang ada kejadian yang lain, ada banyak hal, tapi ada pengajaran di situ. Pasal 7 itu narasi, yang tadi ada 4 narasi, pasal 8 kemudian pengajaran. Nah, itu disusun dengan sengaja oleh Lukas gitu ya. Nah, narasi di pasal 7 itu diapit oleh dua set pengajaran. Nah, ini tentu maksudnya ada maksud daripada Lukas menyusun strukturnya begitu ya, event-eventnya begini ada maksud. Nah, karena dia melakukannya dengan sengaja gitu loh. Nah, alasannya kita bisa melihatnya gini ya, sebelum masuk ke yang tadi yang nanti akan kita renungkan, kita coba melihat 4 event ini dan apa maksud Lukas menyusunnya menjadi di dalam satu pasal. Ada 4 narasi, jadi pembagian event-event dalam pasal 7 ini juga menarik. Ayat 1 sampai 7 itu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ini kejadian tentang seorang perwira di Kapernaum. Dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang Romawi. Walaupun seorang Romawi, tetapi ia kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi malahan dia minta tolong kepada Yesus supaya menyembuhkan hambanya yang sakit. Dia merasa tidak layak untuk datang langsung kepada tidak layak datang langsung kepada Yesus, maka dia meminta tua-tua Yahudi untuk menyampaikan permintaan dia untuk ditolong oleh Yesus lewat mereka. Nah, yang menarik adalah cara perwira ini meminta itu sangat connect dengan pekerjaannya. Jadi imannya bertumbuh dari pengalaman pekerjaannya. Dan menariknya adalah Tuhan pakai pekerjaannya untuk menumbuhkan iman. Nah, yang kedua itu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, ini tentang janda, ini tentang janda yang anaknya mati. Janda ini tidak mengenal Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus melewati dia tidak berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan bangkitkan anak saya. Enggak, gitu loh. Dia nggak minta tolong, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif menolong. Karena Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Janda ini begitu sedih, sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan di situ, tidak bisa melihat Tuhan Yesus, bahkan tidak kepikiran untuk berseru minta tolong, berseru di dalam doa. Dia nggak bisa. Tetapi yang menarik di situ adalah Tuhan Yesus berinisiatif menolong, membangkitkan. Kita lompat ke kejadian bagian keempat ya. Tentang Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Nah, Yesus diurapi oleh wanita berdosa. Perempuan ini jelas bukan orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, maksudnya bukan orang yang ada di inner circle-nya Tuhan Yesus ya. Kan ada 70 murid, kemudian yang lebih dalam lagi itu 12 murid, yang lebih dalam lagi itu 3 orang murid ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus itu perempuan itu tidak ada di sini. Dia orang yang berdosa, bahkan terkenal sangat berdosa, sehingga dia jauh gitu ya, bukan orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi dia datang mengurapi Tuhan Yesus dan Yesus menerima pengurapan itu. Nah, yang baru kita balik ke 18 ayat 35 sampai 30 tadi tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah, siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu orang yang mendahului Tuhan Yesus. Dia seharusnya adalah orang yang sangat dekat, sangat mengenal tentang Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang memperkenalkan Tuhan Yesus. Pertama kali Yohanes Pembaptis memperkenalkan. Orang yang dekat, orang yang kenal dengan Tuhan Yesus, malahan sekarang dalam kondisi dia meragukan, dia mempertanyakan kemesiasan Tuhan Yesus. Nah, dari 4 event dalam pasal ini ternyata kita bisa melihat
secara sederhana bahwa pengajaran dan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lebih mudah diterima oleh orang-orang yang dalam tanda petik itu jauh. Bukan orang Yahudi, orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang berdosa. Tadi ada bagian tadi yang sudah dibaca oleh Kak Cia di bagian akhir, bagian 29-30 nanti kita lihat lagi. Nah, 4 perikop ini, narasi ini sebenarnya masing-masing itu sangat indah untuk didalami. Kalau di PA-kan atau dijadikan bahan Bible study itu sangat indah, tetapi saya nggak bisa mengharuskan ya, tapi sebaiknya dalam satu pemahaman akan big picture-nya dari pasal 7. Bahwa yang Lukas mau sampaikan itu bukan tentang mujizat yang Yesus lakukan, bukan tentang menyembuhkan hamba, seorang perwira di Kapernaum, bukan membangkitkan anak muda di Nain, bukan itu. Lukas itu mau fokus menunjukkan respon Yesus bagaimana. Respon Yesus terhadap orang-orang yang bermacam-macam, bahkan pada orang yang mengenal dia tapi sedang meragukan dia, bagaimana respon Yesus. Nah, yang mau ditunjukkan oleh Lukas adalah bagaimana kasih Yesus yang tidak terbatas. Dan kasih itu mengejar. Itu sebenarnya yang Lukas mau sampaikan kepada kita. Nah, jadi dari 4 perikop ini kita bisa lihat 3 perikop bicara tentang orang yang jauh, orang yang berdosa, orang yang tidak mengenal secara dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi mudah menerima kasih Tuhan Yesus, mudah menerima untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan orang yang sangat kenal, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, spiritualitasnya sedang hancur. Itu yang mau ditunjukkan juga oleh Lukas ketika dia menulis bagian ini. Nah, kita masuk ke bagian yang dibaca oleh Kak Cia tadi ya. Dimulai dengan kata ketika itu kapan? Ketika Yohanes Pembaptis sedang ada di dalam penjara. Itu waktunya, set waktunya ketika Yohanes ada di dalam penjara. Kemudian ketika Yohanes ada di dalam penjara, apa yang terjadi? Dua orang murid Yohanes datang bercerita tentang segala peristiwa. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ada peristiwa apa? Itu dengan gampangnya adalah kejadian-kejadian yang terjadi sebelum tulisan ini, bagian ini. Bicara tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa kejadian-kejadian atau gampangannya apa yang terjadi di 2 perikop sebelumnya dari perikop yang ketiga ini yang Yohanes Pembaptis sedang pertanyakan. Ada peristiwa yang terjadi diceritakan oleh 2 orang murid daripada Yohanes Pembaptis, kemudian Yohanes Pembaptis merespon. Responnya ini yang menarik ya. Menarik. Ayat 19. Ia memanggil 2 orang dari antara mereka dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pertanyaan yang sebenarnya sungguh aneh gitu ya, sungguh aneh. Kalau orang lain, orang yang tidak mengenal Yesus, mereka menanyakan hal ini kepada Yesus, masuk akal. Tetapi siapa Yohanes Pembaptis? Saya pikir kita tahu siapa dia ya. Dia seorang nabi yang membuka jalan bagi Yesus. Dia yang membaptis Yesus. Keluarga mereka juga ada hubungan keluarga. Mereka saling mengenal. Bahkan sejak pertemuan awal-awal yang dicatat di Injil, Yohanes tahu siapa Yesus. Apa yang terjadi sehingga Yohanes Pembaptis meragukan kemesiasan Tuhan Yesus? Dia suruh murid-muridnya tanya, kamu Mesias atau bukan?
Apa yang terjadi? Tidak dicatat. Apa yang terjadi? Apa yang membuat pergolakan batin atau kekecewaan apa tidak dicatat. Tidak dicatat. Lukas tidak mencatat itu. Kenapa? Maksudnya sampai tidak percaya, meragukan, sampai tanya, benarkah engkau Mesias atau aku harus tunggu yang lain? Ketika dia di dalam penjara, ketika dia sedang menantikan hukuman mati. Ada banyak tafsir yang mungkin kita bisa tafsir untuk memahami ini. Ada banyak. Tetapi paling sederhana adalah mungkin dia sedang kecewa dengan kondisinya, ya. Sudah melakukan banyak. Apalagi nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus memuji Yohanes. Berarti kan dia punya track record, dia punya performance yang sangat baik di dalam pelayanan, gampangannya begitu. Tetapi kalau dia melihat hidupnya, kok apes? Aku melakukan firman Tuhan bahwa dia harus menegur Herodian. Aku bukan mendapat berkat, aku dipenjara. Nyaris dibunuh. Nyaris dihukum mati. Nanti akhirnya kita juga tahu bahwa ya dia memang mati, dipenggal kepalanya. Kepalanya itu diserahkan kepada anaknya Herodian, atau Herodian, itu saya kurang ingat lagi itu yang kejadiannya, di dalam nampan gitu ya. Setragis itu hidupnya. Jadi secara manusiawi kita mungkin melihat kalau dalam posisi seperti itu masuk akal sih. Yohanes misalnya sedang meragukan akan Tuhan. Tuhan di mana? Kalau Tuhan ada kok saya seapes ini ya? Masuk akal. Nah, kemudian ayat 22, utusan Yohanes Pembaptis disuruh menyampaikan apa-apa saja yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi mereka datang kepada Yesus, mereka bertanya, Yesus nggak jawab. Jadi ini juga salah satu kekhasan ya, sesuatu yang khas ketika orang mengajukan pertanyaan kepada Yesus tetapi Yesus tidak menjawab. Respon Yesus biasanya ketika orang bertanya, Yesus responnya mengajukan pertanyaan, maka kita bisa pastikan pertanyaan yang diajukan kepada Yesus itu salah. Maka Yesus mau mempertegas pertanyaannya. Yang sebenarnya harus ditanyakan itu apa. Nah, atau Yesus seperti ini memaparkan hal-hal yang terjadi, suruh simpulkan sendiri. Nah, itu yang sedang Yesus lakukan. Pergilah, ayat 22, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Sampaikan kepada Yohanes, Yohanes yang menyimpulkan sendiri. Nah, ini yang menarik ya, itu sampai di situ. Tapi yang menarik adalah bagaimana respon Tuhan Yesus. Ini yang mau ditunjukkan oleh Lukas. Ya, ini yang mau ditunjukkan oleh Lukas. Nah, setelah kedua utusan itu pergi, Yesus berbicara kepada orang banyak. Dia memberikan memberikan pujian kepada Yohanes Pembaptis. Ya, ayat 26, mulai dari ayat 26 ya, saya bacakan. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Jadi bagi Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang banyak itu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah nabi, tetapi bukan sekedar nabi, dia juga adalah nabi yang besar. Kenapa Yohanes Pembaptis itu menjadi nabi yang besar? Karena kalau nabi-nabi yang sebelum Yohanes, mereka hanya hanya menyatakan nubuatan. Tetapi Yohanes Pembaptis, dia sendiri melihat nubuatan. Dia sendiri melihat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi sayangnya dia meragukan hal itu sekarang dengan segala latar belakang yang terjadi. Nah, itu
Bahkan ayat 27 Tuhan Yesus bilang Yohanes Pembaptis itu yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jadi memang benar performance dari Yohanes Pembaptis itu luar biasa dan itu dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi ayat 28b itu sangat menyedihkan juga. Yesus tadi bilang bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang paling besar. Tetapi di ayat 28b Tuhan Yesus mungkin sedikit sedih, dia mengatakan namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Lebih besar daripada Tuhan Yesus. Siapa yang lebih kecil itu? Ya orang-orang yang di sekitar itu mendengar Tuhan Yesus. Orang-orang yang berdosa, orang-orang pemungut cukai, orang-orang yang secara komunitas Yahudi dikucilkan karena siapa mereka, identitas mereka. Pemungut cukai, orang berdosa, orang yang sakit, kusta, dan semua hal, orang-orang yang miskin. Orang-orang inilah kenapa mereka menjadi yang terbesar di kerajaan Allah? Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan mereka percaya pada Yesus Kristus sebelumnya mereka lebih dulu percaya pada baptisan Yohanes. Di ayat 29, ayat 29 ya, Yesus bilang, ada catatan di situ. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sedangkan ayat 30 di situ, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah bagi mereka. Mereka menolak maksud Allah bagi mereka. Maksud Allah apa? Maksud Allah untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa, untuk anugerah pengampunan. Mereka menolak. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Sedangkan ayat 29, orang-orang yang kecil ini, mereka mau dibaptis oleh Yohanes. Akhirnya itu membawa mereka untuk percaya kepada Kristus. Itu yang terjadi. Dari ayat 29 sampai ayat 230, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang kecil, orang-orang yang jauh, itu lebih mudah menerima anugerah pengampunan. Sedangkan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, yang begitu dekat dengan firman Tuhan, yang begitu hatam dengan firman Tuhan, mereka tahu seluk-beluk firman Tuhan. Hukum Taurat mereka lakukan semua, ada 600-an itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang menolak kasih karunia. Gak punya spirit of brokenness, itu gak punya spirit hati yang hancur, itu gak punya mereka. Nah, kasih Yesus yang tidak terbatas, Tuhan yang mengejar. Kita fokus ke Yohanes ya dalam memahami statement ini. Yohanes, ya benar bahwa dia sedang meragukan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana respon Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus menyesal, kecewa dengan Yohanes Pembaptis? Tidak. Apakah kasih Yesus berpindah dari Yohanes Pembaptis? Tidak. Kasihnya tetap. Bahkan dalam kekecewaan, dalam keraguan Yohanes Pembaptis akan kemesiasan Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Bahkan mungkin saya bisa yakin mengatakan ini tafsir saya sendiri, bahkan jika Yohanes Pembaptis mati dipenggal tetap dengan keraguan itu, saya yakin bahwa kasih Kristus itu tetap buat dia, karena dia sudah pernah masuk dalam kasih karunia Kristus itu sendiri. Karena kalau sudah masuk dalam kasih karunia Kristus, sudah di dalam Kristus, tidak ada satupun yang bisa memisahkan ya, kita dari kasih Kristus. Itu yang Rasul Paulus juga katakan. Nah, apa artinya ini buat kita? Kita di sini adalah orang-orang yang dulu semua aktif melayani di Persekutuan Joy. Sebagian besar dari kita juga masih aktif melayani di lembaga misi atau di di gereja, mungkin masih aktif melayani. Tetapi kalau boleh jujur, kita mungkin akan atau pernah mengalami
eh, pernah mengalami meragukan Yesus, ya. Pernah mengalami meragukan Yesus. Ini juga mungkin menjadi bahan refleksi buat kita. Pernahkah kita mengalami seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis? Dalam kondisi saya sudah aktif melayani Tuhan, saya sudah memberi semua waktu, pikiran, uang, tenaga, hati sudah diberikan semua, dicurahkan semua untuk Tuhan. Tetapi kok yang dialami tidak enak gitu ya. Doa yang tidak dijawab, doa yang belum dijawab, satu kekecewaan pada satu kekecewaan yang lain. Akhirnya kita mungkin akan bertanya, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan ada? Nah, jadi kalau kita pernah mengalami itu, pertanyaannya, bagaimana respon Tuhan ketika kita jatuh? Bagaimana respon Dia ketika kita jatuh? Ya, itu penting. Itu yang lebih penting. Pernahnya oke, boleh terjadi berulang-ulang, tetapi bagaimana respon Tuhan Yesus? Nah, saya menutupnya dengan sharing tentang saya sendiri berkaitan dengan bagian ini. Usia pernikahan tahun ke-3 sampai masuk tahun ke-5 itu cukup berat buat saya secara pribadi. Saya secara pribadi sangat berat gitu ya, menanti jawaban doa akan keturunan setelah 3 tahun, 4 tahun sudah melakukan banyak cara gitu ya. Si A bilang A, kita lakukan, B bilang B, kita lakukan, C bilang J, kita lakukan. Semua sudah dilakukan, dokter A begini, dokter B begitu, sudah, tapi belum. Jadi lelah ya, lelah berdoa untuk itu tuh cukup melelahkan. Dan sempat cukup lama, hampir setahun, akhirnya saya menyatakan, bodoh ya, saya menyatakan perang dengan Tuhan. Ngapain saya percaya? Ngapain saya setia untuk berdoa? Ngapain saya setia untuk berharap? Ngapain saya masih terus melayani Dia? Ngapain? Hampir setahun nggak gereja, tidak berdoa. Biasanya saya dengan istri saya berdoa malam, berdoa bersama-sama. Biarkan dia berdoa sendiri, saya nggak mau. Saya protes dong, saya protes. Saya layak, saya rasa saya layak untuk protes. Ada Tuhan dengan tidak ada Tuhan kok sama aja, gitu ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, anaknya banyak, dibuang-buang di jalan, gitu ya. Lahir dibuang, dibunuh, anaknya sendiri dibunuh. Sedangkan kami yang bergumul, puasa ini semua Tuhan nggak kasih. Wah, Tuhan apa ini, gitu ya. Tuhan macam apa ini? Nggak ada bedanya. Terus begitu ya, terus begitu. Tetapi pada ada momen-momen di mana lewat, lucunya saya masih PA ya. Lucunya saya masih PA belajar Alkitab, itu lucunya. Tetapi Roh Kudus pakai itu dalam konteks kasih Kristus itu yang mengejar. Saya sampai tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan nggak diam aja. Oke, nggak apa-apa. Saya masih ada lebih dari 2 miliar orang yang percaya kepada saya. Kurang 1 nggak apa-apa. Enggak. Setiap orang dia hitung, dia ingat, dia serius dengan setiap orang. Pelan, lewat banyak momen belajar Alkitab, PA, lewat banyak kesempatan, lewat banyak kejadian, dengan berat hati gitu ya, Roh Kudus menolong saya. Saya pikir itu, saya sangat yakin itu kekuatan daripada Roh Kudus ya. Akhirnya saya sampai pada titik saya berani mengatakan, Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhanku. Tuhan mau kasih, Tuhan tidak kasih, Tuhan belum kasih, Engkau tetap Tuhan bagiku. Wah, itu saya mengatakan itu dengan air mata. Berat sekali, berat. Perlu pergumulan juga untuk menyampaikan kepada istri saya untuk mari beriman seperti ini. Ya, mari beriman seperti ini, bahwa yang kasih Yesus itu jauh lebih besar dari semua. Roh Kudus menolong saya dan istri untuk mengatakan, Yesus saja sudah cukup. Jadi Dia mau beri, Dia tidak beri, ya kasihnya cukup.
Ya, itu bisa, nggak mungkin manusia bisa mengatakan itu ya, nggak mungkin. Saya pikir teman-teman, kakak-kakak yang lain juga punya pengalaman mungkin yang lebih berat ya. Nggak mungkin bisa tetap percaya seperti itu. Even Yohanes Pembaptis yang jumpa muka dengan muka bisa lihat langsung Yesus. Dia bisa meragukan kemesiasan Tuhan Yesus. Apalagi saya, gelundung gitu. Apalagi kita. Yohanes Pembaptis yang Yesus bilang dia nabi terbesar, seperti bisa jatuh seperti itu. Apalagi saya, pasti lebih gampang jatuh. Dari situ menyadarkan betapa sebenarnya saya harus bergantung penuh kepada Kristus, bergantung penuh pada pertolongan, dikuasai oleh Roh Kudus. Akhirnya bisa menyatakan, ya Tuhan, ini hidupku, ya, aku mau diatur oleh Bapa. Bapa, mari atur hidupku. Menyediakan diri untuk pengaturan daripada Bapa. Dia mau mengatur bagaimana saya ikut. Itu nggak gampang, pergumulan panjang setiap hari. Itu saya yakin teman-teman juga bergumul seperti itu. Tetapi saya mau mengajak teman-teman melihat bagian-bagian hidup dari teman-teman. Mungkin pernah ada momen yang paling rendah di mana teman-teman begitu jatuh, itu bisa dilewati atau sekarang sedang mengalami. Yang poin yang penting adalah, yang kita harus pegang adalah Yesus nggak berhenti. Tuhan kita nggak berhenti. Dia mengejar terus. Dia mengejar dengan sabar. Dia mengejar supaya kita itu ingat lagi tentang kasih-Nya. Kita tetap ada di dalam kasih Kristus, tetapi kita nggak ingat akan kasih itu. Nah, ini yang menjadi perenungan saya, apa yang saya bisa sharingkan untuk kita malam hari ini. Saya mohon kesediaan Ko Sudiman boleh berdoa untuk kita.